Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran baca tulis Al-Quran anak usia dini, yaitu Bunda Rusdiana, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu kelompok 11, untuk mempresentasikan yang insya Allah dengan baik. Di sini saya Inti Rundani sebagai moderator sekaligus pemateri pada hari ini. Baik, untuk pemateri pertama yaitu Aisyah Radia, untuk pemateri kedua yaitu saya sendiri, pemateri ketiga yaitu Alfiani Rosida, dan pemateri keempat yaitu Aisyah Radia. Ya. Nah, baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rodia, perwakilan dari kelompok 11 sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan tentang pengertian metode tartilah. Metode tartilah adalah suatu cara untuk belajar membaca Al-Quran dengan cepat, tepat, konsisten, dan teratur dalam penekanan terhadap lisan dan pembacaannya dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Inti Rundani. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tiap jilid dari metode tartilah. Nah, di mana metode tartilah ini terdiri dari 6 jilid. Baik, langsung saja. Jilid pertama yaitu buku tartilah jilid pertama berwarna hijau yang terdiri dari 32 halaman. Di mana tujuan pembelajaran buku tartilah jilid pertama ini yaitu yang pertama, membaca huruf hijaiyah yang bersyakal fathah. Nah, arti dari syakal yaitu tanda baca. Yang kedua, yaitu menyebutkan masing-masing huruf hijaiyah. Yang ketiga, mengidentifikasi sakal fathah dan letaknya dari huruf. Jilid kedua, buku tartilah jilid 2 ini berwarna kuning yang terdiri dari 29 halaman. Di mana tujuan pembelajaran buku tartilah jilid kedua ini adalah yang pertama, membaca seluruh huruf hijaiyah yang bersyakal kasroh dan dhammah. Yang kedua yaitu menyebutkan huruf hijaiyah, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi syakal kasroh dan dhammah serta letaknya dari huruf. Yang keempat yaitu mengenalkan bacaan huruf berangkai atau bersambung. Jilid 3. Buku tartilah jilid 3 ini berwarna merah jambu yang terdiri dari 26 halaman. Di mana buku tartilah ketiga ini dimulai mengenalkan yang pertama, bunyi syakal tanwin beserta pengembangannya. Yang kedua yaitu hukum bacaan mad tabi'i dan mad silah qasirah. Yang ketiga yaitu bunyi bacaan huruf sukun tiap-tiap huruf. Dan yang keempat yaitu bunyi huruf bertasdid. Selanjutnya yaitu jilid 4. Buku tartilah jilid 4 ini berwarna ungu muda yang terdiri dari 26 halaman. Di mana buku tartilah keempat ini mulai mengenalkan hamzah wasol, bacaan gunnah, idhar kholqi, idhar safawi, idhar qamariyah, idgham samsiyah, dan ifa. Nah, jilid kelima, buku tartilah jilid 5 ini berwarna ungu tua yang mana terdiri dari 26 halaman. Buku tartilah jilid ini mengenalkan yang pertama yaitu ifa, yang kedua yaitu iklab, yang ketiga yaitu idgham ma'al gunnah, yang keempat yaitu ifa safawi, yang kelima yaitu idgham biunnah, yang keenam yaitu lam jalalah, yang ketujuh yaitu idgham bila gunnah, yang ke-8 yaitu alin, dan yang ke-9 yaitu qalqalah. Yang terakhir yaitu jilid 6. Nah, buku tartilah jilid 6 ini berwarna merah bata yang mana terdiri dari 26 halaman. Buku tartilah ke-6 ini mengenalkan bunyi mad arid li sukun, mad iwad, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, bacaan ro, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi, dan beberapa tanda waqaf dan qorib. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfiani Rosida. Saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode tartilah. Yang pertama yaitu kelebihan metode tartilah. 1. Siswa dapat langsung membaca Al-Quran dalam jangka waktu relatif singkat. Karena dalam kitab tartilah tersebut disajikan sesuai dengan tingkat kemampuan belajar anak dan psikologi anak. Yang kedua yaitu siswa dapat lebih cepat dan mudah dalam mengenal dan memahami huruf-hurufnya.
Yang ketiga yaitu anak dapat dengan mudah dalam menghafal harokat-harokat seperti fathah, kasroh, dhammah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kitab tartilah terdiri 6 jilid dan pada setiap jilidnya terdiri dari 26 halaman sehingga tidak terlalu menghatamkannya. Yang kelima, guru lebih mudah dalam memberikan pelajaran kepada anak, khususnya dalam belajar membaca Al-Quran. Yang keenam yaitu anak bisa belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Yang ketujuh, anak bisa belajar membaca Al-Quran dengan mudah. 8. Membantu guru memberikan pelajaran membaca Al-Quran yang sesuai dengan tahapan-tahapannya dan juga sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kedua yaitu tentang kekurangan metode tartilah. Yang pertama yaitu belum adanya pelatihan khusus tentang bagaimana cara penerapan penggunaan metode tartilah secara benar sesuai dengan rumusannya. Yang kedua, pengenalan huruf mati dan tanwin masih terasa sulit untuk dimengerti oleh anak. Yang ketiga, bagi anak yang daya fikirnya lemah, maka ia akan sering kesulitan dalam mempelajarinya karena pembelajaran kitab tartilah ini membutuhkan daya fikir yang cukup baik. Yang keempat, yaitu bagi anak yang sering absen, maka ia akan ketinggalan pelajaran karena selain satu kelas halaman sama, juga dalam belajar tartilah ini membutuhkan pemikiran yang berkesinambungan agar lebih cepat dalam memahaminya. Yang terakhir, dalam kekurangan metode tartilah yaitu kurangnya penekanan terhadap pembelajaran tentang makhorijul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syatur Radia sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran Al-Quran metode tartilah. Pelaksanaan pembelajaran Al-Quran metode tartilah itu sendiri memiliki 3 tahapan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran Al-Quran metode tartilah itu sendiri memiliki 3 tahapan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi. Untuk tahapan yang pertama, persiapan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Maksudnya di sini sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, ustazah sudah dapat mengkondisikan murid atau santri, sudah menyiapkan peraga, dan untuk murid itu sendiri yaitu harus menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku tulis, dan persiapan untuk berdoa. Kemudian tahapan yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar metode tartilah itu sendiri memiliki 2 implementasi. Implementasi yang pertama yaitu implementasi proses belajar mengajar. Pada dasarnya, penerapan metode tartilah untuk tiap-tiap jilid itu berbeda karena masing-masing jilid memiliki masing-masing misi yang berbeda pula. Sehingga dalam proses belajar, santri harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya agar kemampuan dan hasil pencapaian anak pun dapat diketahui secara maksimal. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar itu sendiri dapat dilihat dengan adanya evaluasi. Apakah tujuan tahapan evaluasi tersebut? Tujuannya yaitu untuk memahami potensi anak dalam memahami materi yang telah disampaikan saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.